buat Ibu dan selamat siang juga buat teman-temanku sekalian. Hari ini akan saya menjelaskan beberapa hal-hal penting dari bab 3 sampai dengan bab 4 tentang PKM. Hal-hal yang penting menurut saya untuk bab 3 yaitu dalam pembuatan RPPM atau RPPH. Dalam pembuatan RPPM dan RPPH harus sesuai dengan pengembangan yang efektif dan efisien, dalam arti seorang guru harus menyusun sesuai kebutuhan belajar anak dan dapat mempengaruhi aktivitas belajar anak. Karena itu kegiatan pengembangan harus dipersiapkan sedemikian rupa agar terarah dan terkontrol. Untuk RPPH yang disusun dan dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kondisi kelas dan anak di sekolah masing-masing agar kriteria keberhasilan kegiatan pengembangan dapat mencapai kriteria yang diinginkan. Dari saya sebagai guru atau tutor PAUD yang saya lakukan selama di PAUD, yang pertama, cara menyambut anak pada saat datang ke sekolah. Kita sebagai guru PAUD, kita harus menyambut anak penuh dengan rasa kasih sayang dan memiliki. Contohnya, wajah kita harus kelihatan ceria, berseri, dan bersemangat. Sehingga anak murid kita juga merasa aman dan betah selama ia berada di dalam sekolah. Sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, kita guru harus membuat suatu permainan atau games, nyanyian, serta menanyakan kondisi anak hari ini, apa dia siap untuk belajar atau tidak. Dalam rencana atau penyusunan RPPH yang kita harus susun, mencakup semua aspek perkembangan anak yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Untuk media atau alat yang kita harus pakai dalam pembelajaran di PAUD harus menggunakan bahan atau alat yang alamiah, sehingga anak bisa mengenal lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya membuat kolase dari kupu-kupu, dari daun, atau ikan. Untuk kegiatan inti dalam RPPH yang pertama, anak mengamati, kita harus menyiapkan benda atau sesuatu yang nyata di depan anak, atau gambar asli dari apa yang kita mau jelaskan. Yang kedua, cara bertanya. Bahasa yang digunakan oleh guru harus menggunakan bahasa yang jelas, sempurna dan konkret, dan sederhana yang dapat dimengerti oleh anak. Dan kita juga harus membuat anak selalu penasaran sehingga anak terus mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Guru menarik kesimpulan dari jawaban-jawaban anak tadi, serta menjelaskan kepada anak apa adanya. Tidak boleh membohongi anak. Contohnya, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Untuk di bagian penutup RPPH, yaitu kita harus menanyakan, membuat evaluasi kegiatan selama 1 hari, menanyakan perasaan anak, bagaimana kegiatan hari ini, apakah menyenangkan atau tidak, apakah anak itu dapat menerima dengan baik atau tidak, dan kita guru juga harus meminta maaf kepada anak apabila suara kita terlalu keras, kasar, sehingga anak merasa senang sehingga besok ia dapat kembali ke sekolah. Jangan sampai karena kita terlalu marah atau pukul, anak tidak mau datang ke sekolah lagi. Untuk bab keempat, penyelenggaraan PKM. Yang pertama, prosedur PKM. Pembentukan kemampuan melakukan kegiatan pengembangan tidak terjadi sekaligus, maka latihan yang akan dilakukan mahasiswa melalui mata kuliah ini akan dilakukan bertahap dan sistematis, baik secara mandiri maupun terbimbing.
Dengan cara ini diharapkan kemampuan melakukan kegiatan pengembangan mahasiswa akan semakin meningkat. Penyelenggaraan pembelajaran dalam PKM dilaksanakan dalam suatu prosedur yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian. Pihak yang terlibat dalam PKM. Suatu kegiatan yang berjalan dengan baik jika dipersiapkan dengan baik dan semua pihak terlibat kesamaan tentang tugas dan kewajiban masing-masing. Yang pertama, mahasiswa. Yang kedua, UPBJJUT. Yang ketiga, supervisor 1. Yang keempat, supervisor 2. Pelaksanaan PKM. 1. Pola pembimbingan PKM. Dalam mengikuti mata kuliah PKM, mahasiswa akan memperoleh belajar seperti hal tutorial untuk mata kuliah tertentu. Bantuan belajar untuk mata kuliah PKM disebut pembimbingan yang akan dipandu oleh supervisor 1. Pekerjaan tugas-tugas PKM oleh mahasiswa merupakan bagian terpadu dan rangkaian kegiatan pembimbingan itu sendiri. Mahasiswa melakukan latihan atau praktik dengan bantuan supervisor 2 dan bimbingan supervisor 1. Kegiatan penyusunan RKH dibimbing dan diperiksa oleh supervisor 1 dan praktik dilakukan di kelas sendiri atau tempat mahasiswa mengajar dengan diamati dan dievaluasi atau dinilai oleh supervisor 2 sejumlah 7 kali praktik pengembangan, yaitu antara praktik pengembangan 1 sampai 8. Sementara itu supervisor 1 menilai 1 kali latihan praktik pengembangan dengan memilih di antara praktik pengembangan 1 sampai 8. Atau revisi RKH refleksi diri dilaksanakan pada pertemuan pembimbingan 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 setelah mahasiswa melakukan praktik pengembangan di kelas atau di sekolah tempat mengajar. Review atau review tersebut mencakup tentang pengalaman mahasiswa selama praktik pengembangan dan refleksi terhadap kegiatan pengembangan yang telah dilakukan dan dilaksanakan secara berlapis ulang. Artinya, setiap rencana pengembangan diselesaikan secara tuntas. Pada pertemuan pembimbingan ke-8, di samping melakukan review atau review terhadap RKH yang telah disusun, dapat dilaksanakan melalui kegiatan refleksi mahasiswa. Juga diminta untuk mengumpulkan laporan tertulis PKM. Sekian penjelasan dari saya dari bab 3 sampai bab 4. Terima kasih dan selamat siang.